Medan menuju Kahyangan Suralaya. Ini pukul 19:40. Jarak tempuh sekitar 9 km lagi, memerlukan waktu kurang lebih 20-25 menit. Kita sedang melewati tanjakan yang cukup terjal dengan tingkat kemiringan antara 20 sampai 35 derajat, bukan Celcius ini. Nah, terus menanjak. Malam ini tepat malam Jumat Kliwon dan masih di bulan Suro. Memanfaatkan energi alam yang berlimpah karena ini pada bulan Suro dan tepat pada malam Jumat Kliwon. Ini terlalu istimewa untuk dilewatkan hanya untuk tidur, sayang sekali. Maka kita gunakan malam hari ini untuk tirakat, cegah nendro di puncak Kahyangan Suralaya. Kita lurus ya, kanan lurus ini ya, kanan lurus ya, tanjakan. Ini medannya memang cukup menantang bagi yang tidak terbiasa atau belum pernah lewat ya. Memang harus lebih hati-hati. Tikungan-tikungan tajam banyak sekali, kombinasi dengan tanjakan yang cukup terjal. Dan tentu saja ini jalan juga cukup sempit. Bila berpapasan mobil memang harus pelan-pelan sekali dan separuh dari badan mobil harus keluar dari bahu jalan. Saat kita keluar dari bahu jalan pun tidak bisa sembarangan asal keluar bahu jalan, karena harus melihat kanan kiri ini juga ada tebing, ada parit, dan ada jurang. Konvoi dua mobil, yang satu masih di belakang. Nah, ini banyak tikungan-tikungan yang cukup tajam, jadi kita harus bergantian melewati jalan. Ini saat berpapasan seperti ini. Nah, langsung ada contoh saat berpapasan.
saat ini kita berada pada ketinggian 440 meter di atas permukaan laut. Jalan masih tetap berkelok-kelok dan terus menanjak. Jadi di jarak yang cukup pendek itu elevasi bisa mencapai 10 meter. Jadi bisa kebayang terjalnya. Udah Gung Liwang Liwung pada pukul 8 malam kurang saja sudah sepi Gung Liwang Liwung. Cukup tajam. Ini yang ke kiri, ini cukup membingungkan. Banyak kelok-kelokan di sini, banyak jalan cabang juga. Tanjakan lagi. Saat ini 507 meter di atas permukaan laut. Ada sepeda motor yang mirip sepeda ontel. Itu ada baju merah tadi. Setelah ditoleh ternyata masih ada. Itu artinya bukan memedi. Hidup di tempat seperti ini tentu saja sangat hening, tenang, jauh dari hiruk pikuknya kota. Tapi tentu saja kadang ada rasa ingin pergi ke suatu tempat yang ramai ya, karena sifat manusia selalu begitu ya. Jika monoton, jika melewati keadaan yang monoton cukup lama, pasti akan mengalami kebosanan. Jadi sekali waktu tentu ingin berganti suasana. Setelah berganti suasana nanti akan kembali nyaman lagi. Itu akan sangat manusiawi. Jadi yang di kota monoton dengan hiruk pikuknya kota setiap hari akan bosen dan ingin mencari tempat-tempat yang sunyi, sepi, Gung Liwang Liwung, banyak hantu seperti ini. Sementara yang di desa sekali waktu ingin pergi ke tempat yang ramai, yang hiruk pikuk. Nah, ini tanjakan yang cukup terjal. Cukup terjal.
550 meter di atas permukaan laut. Ada pedon. Oh bukan, maaf, tadi kirain apa wedon itu pocongan wedok. Ini 570 meter di atas permukaan laut. 575. Ini tanjakan ini lebih terjal dibanding waktu kita ekspedisi ke Kedung Tumpang di daerah Tulungagung. Kok ngerti Mas Microsoft? Apa? Ngerti Mas. Oh ada, ya ada klakson. Kok ngerti? 600 meter di atas permukaan laut. Microsoft. Ya spontan mawon. Perlu diketahui kalau di daerah seperti ini tidak aneh kalau kita mudah berinteraksi dengan makhluk halus. Jadi kadang-kadang kita kadang kita bersinggungan dan sering-sering kita klakson. Jika perasaan ingin klakson, klakson saja. Ini sesekali melewati kampung-kampung yang ada anim. Ini ada anim. Anim itu lampu tiang listrik yang ada lampunya itu anim. Ini istilah jadul banget, mungkin untuk pemirsa yang orang zaman now tentu saja aneh, gumun, belum pernah dengar anim itu apa. Ini ada rumah-rumah lagi. Tuh. Di sini jam 8 malam belum ada, tetapi suasana sudah seperti after midnight. Ini barat suasana kota yang diberlakukan lockdown. Nah, ini seperti ini gambarannya. Tapi di sini nggak ada lockdown. Tanpa lockdown pun sudah seperti ini, suasananya sudah seperti lockdown. Tanjakan terus terjadi. ...700 meter di atas permukaan laut. 700 meter di atas permukaan laut. 700. Ini cepat banget naiknya elevasi. 767. Kanan lu. Kanan. 780. Sebentar lagi akan melewati Gunung Kendil. Gunung Kendil itu dipercaya sebagai tempat penggemblengan di dunia kadewatan, yaitu kayangan untuk panggemblengan. Ini mulai ada haze atau kabut tipis. Ini ada tanjakan-tanjakan Cilukba seperti ini yang bahaya. Begitu nanjak, jalan turunnya belum kelihatan, jadi harus diintip. Lehernya harus molor ke atas, ngelongok ke depan. Jalannya kemana? Bayangnya seperti
angsa yang sedang mengintip cacing. Ya, kita lurus. Tanjakan masih terus terjadi. Saat ini ketinggian 825 meter di atas permukaan laut. Terus menanjak. Baru saja 825, sekarang sudah 850 meter. Bayangkan kalau merangkak seperti apa capeknya. Sekarang 860. Jadi ini memang medannya asik. Jadi ini asik sekali bagi para pemirsa yang suka adventure. Ini memang tempat yang cukup menantang, tapi tentu saja kendaraan harus dipastikan sehat, seger, waras, sehingga tidak terjadi kendala apapun pada saat perjalanan. Dan tentu saja periksa ban serep, jangan sampai Anda membawa ban serep yang gembos. Pada saat diperlukan, coto. Tampak kabut semakin tebal. Nah, ini kalau kabutnya tebal seperti ini, lampu jauh pun malah makin membutakan pandangan mata. Jadi jangan pernah menggunakan lampu panjang. Dan itu kalau kita lihat yang sisi kanan ya, sisi kanan saya nggak tembus ya, itu pemandangan julek di bawah sana, itu curam, itu daerah Magelang, Borobudur. Tuh. Ini lebih tinggi dari puncak melihat Bogor. Kabut, nah, kabutnya makin jelas kalau di lampu jauh. Kita ini sudah hampir sampai di kaki bukit Kayangan Suroloyo. Kecepatan hanya berkisar 5 km per jam, seperti orang naik sepeda santai atau seperti orang lari-lari kecil atau jogging. Kecepatannya seperti itu ya. Makin tebal. Di sebelah kanan ada yang nongkrong. Dan di depan sana itu ada lampu-lampu pating kelencar. Nah ini sudah tempat parkir Kayangan Suroloyo, dan di depan itu ada Mas Pur. Mau ke sini dulu? Mana Pak? Sini dulu. Ke sini turun dulu sambil tunggu Mas Nino ya. Turun aja Mas. Oke. Nggih. Itu gede, teman-teman. 1 km. 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 1 km.
Nah, kok Gede Punokawan masih urip. Saya buka. Itu kopi Suralaya. Sudah Ada Pak Pur sama Mbak Sri. Mbak saya. Ya. Kira Pak Pur sama Mbak Sri. Iya itu Mbak Sri. Anu dikabari ya Mas Nino ya. Kita di Kopi Suralaya dulu, stay dulu. Itu Mbak Sri waktu itu. Heeh. Oh iya. Heeh. Selamat malam para pemirsa. Kita posisi saat ini di parkiran tempat Kayangan Suralaya. Di sini ketinggiannya 859 meter di atas permukaan laut. Hari ini pada hari Kamis Wage. Besok itu adalah hari Jumat Kliwon dan sekarang ini malam Jumat Kliwon dan masih di bulan Suro. Jadi ini merupakan malam yang luar biasa dan istimewa sekali karena malam Jumat Kliwon dan masih bulan Suro. Maka pada malam hari ini akan saya gunakan untuk tirakat di dua tempat. Yang pertama nanti di Sendang Kawidodaren, kemudian akan kita lanjutkan naik ke Puncak Kayangan Suralaya. Dan di Puncak Kayangan Suralaya ini merupakan suatu situs penting terutama bagi Kerajaan Mataram di era Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, karena dulu jejak tirakat dari Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yaitu berada di Bukit Menureh, terutama di sekitar Kayangan Suralaya ini ada di beberapa titik, salah satunya adalah di Kayangan Suralaya. Dan setelah melalui beberapa perjalanan tirakat sebelumnya yaitu di Sendang Kadewatan kemudian atau Sendang Kadewan, kemudian dilanjutkan ke Puncak Widosari, kemudian ke Sendang Kawidodaren dan dilanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Kayangan Suralaya. Jadi seperti itu para pemirsa. Nanti kita juga akan maneges di atas untuk sesuatu yang tentu saja baik, dan panunan ini merupakan suatu bentuk usaha lahir batin ya. Selain kita melakukan usaha melalui usaha yang nyata, melalui tindakan yang konkret, tapi juga kita melalui doa dan juga tirakat seperti ini. Dan nanti kita akan melakukan perjalanan naik ke atas ya. Kemudian di atas kita akan melakukan meditasi dan sedikit ritual sebagai bentuk rasa berterima kasih, rasa untuk mensyukuri semua anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terima kasih kita kepada para leluhur yang telah meninggalkan tempat-tempat yang sakral, tempat untuk napak tilas para leluhur ini, yakni tempat yang sakral karena disinilah Kanjeng Sultan Agung mendapatkan wahyu Mataram. Di antaranya beliau mendapatkan wahyu Mataram di sini, dan tentu saja beliau mendapatkan suatu kesaktian ya, suatu bentuk ilmu kasampurnan, ilmu tentang bagaimana memahami alam semesta ini, ilmu tentang spiritual, dan ilmu menyatunya jagat alit dengan jagat agung yang biasa dikenal dengan ilmu manunggaling kawula Gusti ya, menyatunya mikrokosmos dan menyatunya makrokosmos. Ya, sedianya tadi kami akan berusaha untuk menayangkan siaran ini secara live streaming, tapi berhubung sinyalnya itu masih kurang bagus di sini, tidak stabil, daripada nanti banyak mengecewakan para pemirsa, lebih baik ini kami tayangkan secara tunda, tentunya melalui editing supaya nanti seluruh rangkaian acara yang kami laksanakan di sini dapat dinikmati oleh para pemirsa dalam durasi video yang tidak terlalu lama. Begitu para pemirsa, nanti bisa mengikuti acara-acara berikutnya. Terima kasih. Salam Rahayu, mugi kita semua tansah pinarengan sehat bergas waras, tansah winantu
Ing Karaharjan kawilujengan jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya dadi kang tansah pinuji wilujeng rayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Monggo nanti silahkan mengikuti perjalanan kami selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, ya ini posisi ada di kedai kopinya Mas Win nih. Tentu sebagian pemirsa sudah cukup familiar dengan kopi Suroloyo. Jadi memproduksi kopi Kayangan Suroloyo, kopi Rasa Dewa. Ini perlu dicoba. Kopinya para dewa. Kopinya para dewa juga. Berarti sik ngombe termasuk ya? Iya. Ya ini Mas Win ini memproduksi kopi ini memproduksi sendiri mulai dari menanam pohonnya sampai memetiknya, kemudian mengolah proses pengeringan, penjemuran sampai membakar seperti ini semuanya diproduksi sendiri dengan kreativitas, diracik, diramu dengan pengalaman yang selama ini Mas Win dapatkan dari berbagai saindenging Nusantara bahkan dunia. Maka hasilnya kopi-kopi ini sungguh unik ya Mas ya. Ya, ini bisa menciptakan berapa kopi ini Mas Win? Kalau Arabica ini ada 4 varian. Jadi ada full wash, ada honey, dan natural process, sama premiumnya Arabica wine process. Arabica wine process. Kalau ini robustanya saya bikin 2. Jadi ada robusta natural sama robusta wine process. Ini bedanya dengan wine process ini apa Mas? Kalau wine process itu kopi difermentasi, tapi fermentasinya fermentasi alam. Fermentasi alam. Jadi wine ya, bukan win ya. Kalau wine process berarti kan yang memproses Mas Win. Kalau wine process itu berarti ada proses wine atau anggur kayak apa? Proses gitu ya. Ada rasa-rasa anggur. Ada rasa anggur ya. Bisa disebutkan Arabica wine process. Oh gitu, keren. Win one proses. Wah, iya. Nah ini ya produksi Mas Win ini memang unik sekali. Ini para pemirsa nanti bisa merasakan satu persatu. Dan ini saya kok melihat ada satu toples teh ini Mas. Ya, itu. Ini teh apa ini Mas? Ada teh hijau. Teh hijau Suroloyo. Ya. Ini teh hijau Suroloyo ini. Dari sini juga. Prosesnya yang beda kayak teh hitam biasanya. Tapi nanamnya tehnya di mana? Di sini juga. Oh di sini juga. Apa yang dari mana itu? Kebun teh Ngelingo? Bukan, ini dari sini. Oh lain ya. Jadi ini pemirsa ini karena ini kan
lokasinya nggak jauh dari kebun teh Lingo. Tetapi ini produksi yang Mas Win bikin ini, teh hijau Suraloyo ini dari sekitar sini ya nanamnya. Ini kan kalau yang penasaran kayak apa rasanya nanti bisa dicoba. Wah, bisa. Ini bisa dibikin teh tubruk berarti Mas ya? Iya, bikinnya satu, Bro. Harus tubruk ya karena Biar ya kelihatan daunnya. jadi didekok ya, masukkan ke cangkir atau ke gelas terus dituang air mendidih kan gitu. Airnya kalau yang teh hijau ini suhu 75. Oh malah nggak sampai mendidih. Oh, Ya itu- mendidih terus ditumbuk turun lagi. Oh ya, jadi kalau teh ini bedanya karena teh hijau nggak perlu sampai mendidih ya. Kecuali teh hitam yang itu Oh. mendidih panas. Kalau teh hitam memang membuat sendiri Mas. ya, Membuat sendiri juga. warga sini juga. Namanya apa? Ya teh hitam Suraloyo. Teh hitam Suralaya. Seperti ini tehnya. Iya. Oh Ini ya. teh hitam. Saya Kalau teh coba hijau, Mas. Saya tak coba Mas. Monggo. Misal nyoba makan teh hitam Suralaya. Ya, ini teh hijau. Kok ada gurihnya ya yang hitam ya? Ya. Itu sangrai manual. Sangrai manual. Jadi ada muncul Aroma-aroma. rasa gurih. Gurih-gurih sangit. Gurih-gurih sangit. Kebetulan lidah saya itu peka sekali untuk rasa. Untuk yang hijau Sedikit asam. sedikit asam, gurihnya tetap, tapi segernya dapat. Ya, karena emang dibikin teh hijau. Teh kesegaran. Wah, asik juga ini. Jadi dua macam teh ini memang bagus. Bisa kita coba. Oke, begitu pemirsa. Nah, kalau yang belum pernah mencoba di sini, silahkan untuk mampir di sini. Ya, ini asli putra daerah Kulon Progo, ini asli putra Bukit Menoreh ya. Wes, ini podo-podo wong Kulon Progo. Mengkur bedone Mas. Nek nggonmu gunung, nggonku nggir laut, dadi podo-podo pelosoke. Ternyata asal di laut ya. Pemirsa yang budiman, ini waktu menunjukkan pukul 22:17 menit. Sebentar lagi kita akan persiapan untuk segera naik ke puncak Kayangan Suraloyo untuk melakukan ritual. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kami akan meneges menyatukan energi kita dengan energi alam. Setelah terjadi kesinambungan, harmonisasi, setelah tersambung mikrokosmos kita, energi kita, getaran dan frekuensi kita dengan alam semesta, kita baru akan mulai meneges untuk suatu tujuan, dan tentu saja tujuan itu juga yang paling utama adalah untuk keselamatan Nusantara dan untuk masa depan NKRI dengan harapan seperti yang dicita-citakan oleh para leluhur, yakni Nusantara mencapai puncak kejayaannya. Memang kejayaan Nusantara itu seperti sesuatu hal yang sifatnya naif, tapi bagi kami tidak, karena kejayaan Nusantara itu bersifat real, bersifat nyata. Semua itu tergantung dari bagaimana sikap dan usaha para generasi penerus bangsa untuk meraih dan mewujudkan cita-cita sebagaimana yang pernah dicanangkan oleh para leluhur di zaman dulu yang belum tercapai dan terwujud. Maka saat inilah para generasi bangsa memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita para leluhur Nusantara. Silahkan mengikuti perjalanan kami selanjutnya, terutama pada saat kami mulai naik ke puncak Kayangan Suraloyo. Kita akan melalui tanjakan yang cukup terjal. Sebisanya, lakukan sesuatu yang positif dalam hidupmu.
sekalipun kecil, namun bermakna untuk kehidupan ini, untuk negeri dan bangsa ini, untuk orang lain, dan untuk orang-orang terdekatmu. Semua yang kau lakukan tidaklah akan sia-sia untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Maaf ya dulu ya. Ini kami tidak bisa menjawab typing karena tidak ada yang mengaksesnya. Sandalnya dilepas ya? Ini sandal dilepas karena kita akan masuk ke wilayah yang suci. Maaf, ini ada kendala sinyal ya. Sekalipun dapat membuatmu berkalang tanah, namun hidupmu akan berguna untuk bangsa ini di masa yang akan datang. Sejarah harus diluruskan, jati diri bangsa harus ditegakkan. Kepada siapa lagi kamu akan berharap akan bangkitnya kesadaran bangsa besar ini yang kini tengah terbuai oleh rayuan kata-kata manis penuh tipu muslihat bangsa-bangsa lain. Bangsa besar yang saat ini sedang dirundung penderitaan karena penindasan yang dilakukan oleh kekuatan asing. Tak ada lagi kekuatan untuk kita berpijak selain kepada kekuatan para spirit bangsa besar ini, para leluhur, para kadewatan, dan seluruh entitas gaib yang ada di Nusantara. Tak ada lagi kekuatan untuk kita berpijak selain kepada kekuatan para spirit bangsa besar ini, para leluhur, para kadewatan, dan seluruh entitas gaib yang ada di Nusantara. Kejayaan Nusantara menjadi sesuatu yang naif tanpa adanya kesadaran generasi bangsa untuk memulainya. Terbukanya pintu gerbang kejayaan Nusantara ada di tangan kita para generasi penerus bangsa. Bukan dengan cara mengemis kepada bangsa lain, bukan mengemis kepada bangsa asing yang dianggap kuat, maupun mengemis kepada bangsa lain yang dianggap lebih suci dan sakral. Kekuatan dan kesakralan itu sesungguhnya telah ada melekat di Nusantara selama ini. Namun sangatlah ironis, karena kekuatan, kesucian, dan kesakralan itu telah dikubur dalam-dalam oleh sebagian generasi bangsa yang selalu mengagung-agungkan bangsa lain.
maka terbukanya pintu gerbang kejayaan Nusantara bukan tergantung pada bangsa lain, namun tergantung pada generasi bangsa ini. Kapan untuk memulainya? Semua tergantung pada diri kita masing-masing, dan harus ada yang memulai dari sekarang ini. Ini tanjakan yang paling tinggi, ya, para pemirsa. Ini di sini pertigaan, ya, coba di sana diterangi. Di sana itu menuju puncak Widosari. Ya, sedulur-sedulur, maaf. Ini pertigaan di bawah itu coba diterangi. Ya, di sana itu yang ke kanan itu puncak Tegal Kepanasan. Ceritanya gimana, Mas Pur? Napas dulu. Suradira Jaya ningrat lebur dening Pangastuti, Pangastuti pangruwating diyu. Jaya Jaya Wijayanti, Nusantara atemahan Jaya binangun. Jadi selain puncak ini puncak Suralaya, tempat para dewa, para kayangan, di sebelah sana ada puncak namanya Tegal Kepanasan atau puncak Parpatan. Di sana konon, ya, karena dinamakan Tegal Kepanasan itu, konon ceritanya Sultan Agung itu waktu mau naik ke puncak Suralaya itu sampai sempat pingsan karena perjuangan dari bawah cukup berat, ya kan, waktu itu, karena masih di sini hutan belantara, ya. Juga di sana tempat parpatan atau tempat rapat, ya, rapat para dewa itu di puncak Parpatan atau Tegal Kepanasan. Yan, terima kasih. Di gardu sana nanti ritual.